Inilah detik-detik pengemudi mobil menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang hingga viral di media sosial. Diduga kesal dengan kendaraan di depannya yang tidak mau pindah ke lajur kiri saat hendak didahului. Pengemudi sedan akhirnya menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang. Tidak hanya sekali, pengemudi sedan menyalakan lampu tembak belakang beberapa kali. Usai viral, Satlantas Polresta Sidoarjo berhasil memburu mobil tersebut yang berada di pos polisi Taman Pinang, Indah Sidoarjo. Karena dinilai membahayakan pengendara lainnya, pengemudi berasal dari Gresik, Jawa Timur akhirnya diberi sanksi oleh polisi. Kami amankan di pos, kemudian kami beri sanksi untuk melepas sendiri lampu tembak atau lampu sorot yang ada di belakang mobilnya. Setelah pengemudi melepas lampu sorot yang ada di belakang mobilnya, kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Satlantas Polresta Sidoarjo menghimbau pengendara untuk tidak memasang lampu tambahan atau variasi yang bisa membahayakan pengendara lain karena memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Bisa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Togi dan juga Yasmin. Pemirsa, kami akan melaporkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Irfan Alamsyah. Dan seperti inilah kondisi arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Kalibata dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Hal ini berkaitan dengan aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan juga petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal yang sama untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Togi dan juga Yasmin, saat ini Korlantas Polri masih menggelar operasi keselamatan. Dan salah satu upaya Korlantas Polri adalah preemptif dan preventif. Sehingga pada pagi hari ini anggota kami di lapangan juga melakukan sosialisasi operasi keselamatan pada kawasan Kalibata. Ini seperti yang terlihat. Untuk itu kami harapkan juga bagi para pengguna jalan agar dapat mengutamakan keselamatan di jalan dengan mematuhi marka dan juga rambu lalu lintas. Salah satu upaya dalam operasi keselamatan adalah sosialisasi. Untuk itu kami juga harapkan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dapat menurunkan angka pelanggaran dan juga angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kalibata yang akan mengarah ke arah Pancoran sampai saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Hal ini terjadi dengan imbas adanya pertemuan arus kendaraan, baik itu dari arah Pasar Minggu, dari arah Duren 3 maupun kendaraan dari arah Kalibata. Hal ini tentunya kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda, ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar di kawasan Kalibata ini. Dan tentunya pemirsa, kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 175 kasus laka lantas dengan rincian 15 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat serta 235 orang luka ringan. Dari data tersebut 33,3% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Tentunya ini juga menjadi perhatian para pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 agar dapat mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas serta mengurangi fatalitas
korban laka lantas. Kembali ke rekan saya Togi dan juga Yasmin di studio. Silakan. Terima kasih Brigadir Tersinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Bisa kita ke informasi selanjutnya, Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi limbah cair kelapa sawit. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus ini dengan total kerugian negara 10 triliun rupiah. Penyidikan kasus korupsi ini sudah dimulai sejak Oktober 2025 dengan menggeledah kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai di Jakarta. Direktur Penyidikan Jampitsus juga mengungkapkan penemuan lokasi yang diduga menjadi tempat pencucian uang terkait dengan kasus limbah cair kelapa sawit. Pada malam ini, penyidik telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya tahun 2022-2024. Sementara itu, Baris Krim Polri menahan Direktur Utama dan Komisaris PT Dana Syariah Indonesia dalam perkara dugaan tindak pidana ekonomi khusus. Keduanya diduga gelapkan dana nasabah mencapai 2,4 triliun rupiah. Pemirsa, Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia Taufik Al-Jufri dan Komisaris PT DSI Ari Rizal Lesmana ditahan Baris Krim Polri. Keduanya diduga melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan dan TPPU yang dilakukan PT DSI kepada para nasabah. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan di Baris Krim Polri. Sementara itu, kuasa hukum menyebut kliennya akan mengembalikan seluruh dana nasabah sepenuhnya dengan dana tambahan sebesar 10 miliar rupiah. Dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya, Pak ya. Dari sisi saya, dari sisi beliau, bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar 10M tadi kalau saya nggak salah Pak, 10M atau kurang lebih segitu. Jadi itu bagian dari bentuk itikat baik. Pemirsa, kuasa hukum 3 tersangka tudingan ijazah palsu Joko Widodo kembali menghadirkan 2 saksi fakta meringankan dalam kasus tersebut di Polda Metro Jaya. Pemirsa, saksi fakta yang dihadirkan adalah jurnalis senior Edi Mulyadi dan Yulianto, mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2012 hingga 2016. Ditemani kuasa hukum Roy Suryo CS, Edi Mulyadi dan Yulianto mendatangi Polda Metro Jaya pagi kemarin. Pemeriksaan keduanya sebagai upaya kuasa hukum untuk pembelaan yang meringankan terhadap para tersangka tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kedua saksi memberikan keterangan yang berkaitan dengan upaya tim untuk mencari informasi dan melakukan penelitian terhadap data-data yang dianggap penting untuk keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Layar kita, saya diperiksa 18 pertanyaan. Intinya kira-kira 4 jam. Intinya masih seputar peristiwa doorstop di UGM. Setelah Rismon, Roy, Tifa keluar dari ruangan, tadi juga saya jelaskan kepada mereka, kan dia tanya penyidik apakah mereka datang diundang atau bersurat. Saya bilang saya sama sekali nggak tahu ya. Kita tahu datangnya untuk meliput, kita tahu, dia tanyakan dari mana tahunya, dari medsos, dari berita-berita bahwa mereka akan datang ke UGM, yang kita datang juga ngeliput. Terus apa yang dikatakan mereka bertiga, saya jelaskan bahwa Rismon keluar lebih awal dan langsung dikeroyok begini lebih banyak lagi. Saya agak jarak jauh tapi nggak gitu jelas, tapi begitu
Roy dan Tifa keluar, kita dekat sekali. Tadi saya kasih link YouTube saya, dua link ketika saya liputan di sana. Intinya memang mereka kecewa. UGM yang disebut-sebut meraih peringkat 2 dalam keterbukaan dan transparansi informasi ternyata sama sekali tidak transparan. Karena sebelumnya mereka tanda kutip dijanjikan akan dibuka 24 atau 34 jenis dokumen. Tapi sampai menjelang pertemuan selesai yang intensitasnya meninggi, itu tidak kunjung keluar. Komisi KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Bonatua Silalahi. Dokumen itu diunggah Bonatua ke media sosial dan mendapat beragam respon dari warganet. Mereka menyoroti cap legalisir dalam dokumen ijazah tersebut. Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi fotokopi ijazah, ya ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor, namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya, bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Rosurio CS akan mengajukan Bonatua Silalahi sebagai ahli dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS Refli Harun menilai salinan ijazah Jokowi yang diterima Bonatua sudah seharusnya identik dengan ijazah yang menjadi barang bukti oleh kepolisian. Jadi kebetulan kemarin kita melakukan rapat konsolidasi untuk saksi dan ahli, dan insya Allah Bonatua adalah salah satu ahli yang ingin kita ajukan. Karena dia kan peneliti independen yang meneliti mengenai ijazah dan dokumen-dokumen pendidikan Pak Jokowi kan sebenarnya ya, kurang lebih. Dan dia untuk mendapatkan salinan dokumen yang tanpa sensor itu perlu menempuh upaya yang luar biasa kan, menggugat ke KIP, Komisi Informasi Pusat, sampai bahkan ke Mahkamah Konstitusi segala. Walaupun di Mahkamah Konstitusi bukan ditolak ya, tetapi di NO karena dianggap tidak punya legal standing. Kalau kita bicara salinan yang resmi itu berarti mirroring. Jadi yang didapatkan Bonatua itu adalah mirroring dari apa yang diserahkan Jokowi sebagai ijazah yang dilegalisasi. Ijazah yang dilegalisir itu mirroring harusnya dengan ijazah sokol aslinya, kan begitu? Ijazah sokol aslinya haruslah mirroring dengan yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 di Bareskrim di gelar perkara khusus Polda Metro Jaya. Nah, jadi apa yang didapatkan Bonatua ini memperkuat bahwa apa yang diteliti Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauziah Tiasumam adalah barang yang diserahkan pada waktu pendaftaran sebagai presiden
2014 dan 2019. Dan itu menurut hasil penelitian sekali lagi, itu palsu. Pemirsa, pasca kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, pasien kanker di Yayasan Rumah Ambu, Bandung, Jawa Barat tidak dapat pelayanan kemoterapi. Ya, bahkan pasien terpaksa menggunakan BPJS berbayar demi anaknya dapat dirawat inap. Setelah penonaktifan sepihak kepesertaan BPJS Afzal, seorang anak berusia 3 tahun penderita kanker di Kota Bandung, Jawa Barat tidak mendapatkan pelayanan kemoterapi lantaran rumah sakit menolak pendaftaran karena status BPI BPJS-nya nonaktif. Hingga kini, Afzal merupakan warga Garut ini berada di rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu dan belum menjalani pengobatan Wilms tumor atau kanker ginjal karena baru menyelesaikan pendaftaran BPJS kelas 3. Menurut orang tua Afzal, status BPJS sang anak baru aktif sebulan dan kaget setelah dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Dirinya mengaku sangat membutuhkan penerima bantuan iuran PBI BPJS Uptik pengobatan anaknya. Perasaannya tuh kaget gitu ya, soalnya kan Dede tuh masih panjang perjalanannya, ya belum kemo kan tertunda dulu karena operasi lagi gitu ya. Kemoterapi terus radiasi, ya masih lama. Menderita penyakit tumor Wilms, kanker ginjal, jadi dia perutnya membesar. Iya, ginjalnya udah diambil satu pas Desember tuh dioperasi. Itu kan padahal itu Dede tuh BPJS-nya tuh baru aktif di tanggal 1 November aktifnya tuh. Ya makanya kata saya kaget, kok kan Dede baru BPJS-nya kok bisa nggak aktif lagi gitu. Hingga saat ini Rumah Singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu merawat 31 anak penderita kanker dan baru 1 anak yang terdeteksi nonaktif. Di sini semuanya kanker, leukemia dan tumor berbentuk tumor ada yang hinggap di leher atau di perut gitu. Semuanya pakai BPJS. Ini semua pakai BPJS yang dari pemerintah, yang PBI. Nah, saya juga takut ini ke depannya anak-anak AMU di-off-in ya, dinonaktifkan. Diharapkan pemerintah tidak sepihak menonaktifkan PBI BPJS lantaran fasilitas kesehatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, A-News melaporkan. Pemirsa, terkait kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, DPR dan pemerintah kemarin sepakat layanan penerima bantuan iuran dibayar dalam 3 bulan. Ya, DPR dan pemerintah juga sepakat BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi apabila terjadi penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran. Pimpinan DPR RI memanggil pemerintah membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Rapat ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pemerintah menyepakati dalam jangka 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran dibayarkan pemerintah. Dasko juga mengatakan DPR dan pemerintah sepakat dalam waktu 3 bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Gitu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan.
Kita informasi lainnya bisa Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo menekankan pentingnya sektor industri memberikan manfaat nyata bagi rakyat serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Pemirsa, Presiden Prabowo dan 22 pengusaha dari APindo berdiskusi terkait kondisi ekonomi nasional dan tantangan dunia usaha ke depan dalam pertemuan yang berlangsung tertutup selama kurang lebih 3 jam. Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional, mempercepat pembangunan ekonomi, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pertemuan ini diharapkan semakin memperkokoh sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, Tito Karnavian sebut 3 provinsi di Sumatera terdampak bencana masih perlu perhatian serius pemerintah pusat dalam masa pemulihan pasca bencana banjir dan longsor. Meski demikian, ada pula daerah terdampak yang tidak mengusulkan bantuan pemulihan dari pemerintah pusat karena dampak banjirnya tidak parah. Pada masa pemulihan pasca bencana di Pulau Sumatera, pemerintah pusat telah membangun hunian sementara bagi warga terdampak banjir dan longsor. Namun jelang Ramadan 2026, untuk sejumlah wilayah di Aceh yang terdampak parah seperti Biren dan Aceh Utara, warga terpaksa bertahan tinggal di tenda karena belum ada huntara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana wilayah Sumatera sebutkan sejumlah wilayah masih memerlukan atensi pemerintah pusat. Seperti di Aceh, terdapat 8 kabupaten kota, sementara di Sumatera Barat ada 2 wilayah dan di Sumatera Utara 2 kabupaten kota. Jadi kita fokus kepada sekarang 52 kurang 6, 46. 46 itu yang digarap kemarin dan hasilnya dari 46 itu yang di Sumatera Barat tinggal 2 yang paling utama sekali, Agam dan Padang Pariaman. Untuk Sumatera Utara, 2 yang paling atensi, Tapanuli Tengah dengan Tapanuli Utara. Yang perlu kalau perlu ditambah dimasukkan Tapanuli Selatan. Meskipun saya kemarin barusan dari Kementerian juga kemarin. Nah kalau untuk di Aceh itu yang perlu atensi betul 6. Tapi kalau mau ditambah 2, 8. Yaitu Aceh Tamiang nomor 1, Timur, Aceh Utara, Biren, kemudian Pidijaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues. Sementara itu, Tito juga menyebut ada daerah terdampak bencana yang tidak mengusulkan bantuan pemulihan dari pemerintah pusat karena dampak banjirnya tidak parah. Terkait hal tersebut, Tito berikan apresiasi. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa Ainis melaporkan. Bisa TNI siap kirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik seperti Gaza, Palestina. Meski demikian, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tadio Budi Revita menyebut belum menentukan jumlah personel yang akan dikirim. Namun pihaknya telah menyiapkan sejumlah opsi agar bisa berpartisipasi aktif untuk mewujudkan perdamaian di Gaza. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengiriman pasukan perdamaian asal Indonesia ke Gaza masih dalam pembahasan. Nanti mungkin kalau tidak salah minggu terakhir bulan Februari ini akan diputuskan berapa TNI nanti yang akan berkontribusi secara jumlah pasukan. Sampai sekarang kita sudah ada beberapa opsi untuk bisa kita berpartisipasi aktif terhadap perdamaian di Gaza. Belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8. Kalau lokasi totalnya kurang lebih sekitar 20. Kalau negara maksudnya, tapi kalau kita total ya bukan. Ya, beraksi di tengah lalu lintas yang padat, perampok nekat membom mobil lapis baja berisi uang. Informasi lengkapnya usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Today.